menciptakan suatu kealihan dulu kita punya, supaya kita bisa kasih kepada member-member kita. Kita bisa kasih kepada mereka, jangan berpikir bahwasanya kita itu kasih mereka itu kita rugi, jangan. Kita ngajarin setengah mati, kita kasih demo produk, kasih produk kita dipakai-pakai ya, terus koyok kita digunting-gunting kasih mereka ya kan. Terus kalau dapat, kalau nggak dapat ya rugi saya. Kita kalau berpikir seperti itu, ya berarti ujung-ujungnya kita itu lebih ke uang. Nah, kalau kita lebih ke uang, gimana orang bisa merasakan produk kita? Oke, bagi mungkin sebagian orang bilang, ya leader Helen kan enak, leader Helen kan sudah ada modal, bisa kasih gratis, ada produk kasih coba ke orang lain. Betul, cuma kan setiap orang kan awal bisnisnya kan dari nol. Nggak orang serta-merta langsung dapat modal yang gede. Jadi uang yang kita sudah dapatkan, ya, jangan kita semata-mata lihat uang tuh bulat-bulat kita telan. Kita nggak mau sisihkan itu untuk ke modal usaha kita. Gimana kita bisa gede? Nah, itu yang harus kita lakukan ya. Kita dapat peling, dapat ya ini ya. Oke. Memang untuk 800-an itu mungkin nggak cukup bagi kita untuk mungkin kebutuhan hidup sehari-harinya ataupun bayar uang sekolah anak ya, misalnya contohnya. Tapi ingat, kalau Anda mau mendapatkan hasil yang banyak, Anda harus bisa menginvestasikan ini uang ya, harus bisa menginvestasikan ini uang ke bisnis kita. Di situ kita baru bisa pelan-pelan orang mengetahui, oh ada produk ini, oh dia mencoba. Tapi kalau kita nggak mau, ya agak susah di sini. Serius ini saya bagikan kepada sahabat leader. Bukan karena hari ini saya sudah mungkin bisa ataupun bisa mendapatkan bonus yang lebih banyak, bukan. Saya pun pernah awal mulainya dari nol. Ya. Ada odol, saya pakai odol, kasih coba. Pelan-pelan dapat pairing, saya beli yang sedikit lagi, lama-lama itu banyak saya kasih pakai. Jadi itu tidak akan rugi di situ. Itu satu. Nah, itulah belajar untuk apa? Nilai value kita itu kita bagaimana fokus caranya kita itu jangan semata-mata ke uang, tapi kita harus belajar cara-cara yang seperti itu. Kemudian cara apa? Gimana kita itu bisa untuk interaksi, kemudian komunikasi ke orang. Semua orang pasti tidak bisa, tapi kalau mau belajar hari demi hari kita semakin paham. Oh, si A itu tipenya begini, si B ini tipenya begini. Oh, terus kalau dalam satu jaringan harus gimana kita lihat perkembangan jaringannya. Oh, tipe ini seperti ini, tipe ini. Jadi kita harus ada banyak cara. Tapi kalau Anda tok itu hanya uang, peling hanya mikirin uang, Anda sudah lupa tentang segini. Akhirnya Anda itu akan merasa, oh ini satu orang jarang beli, jalan pesan. Ini nggak bisa guna punya lah. Nggak bisa pakai punya. Terus nanti kita lihat, oh ini pintar beli, wah ini kita ituin, kita dukung dia, kita apa. Jangan, nggak selamanya mata yang Anda lihat itu ya, yang apa, yang caranya seperti itu, belum tentu. Malahan ada yang belum bergerak bertahun-tahun aja, itu nanti akan lebih bagus lagi di situ. Jadi hati-hati ya para sahabat leader di sini. Ini saya berbagi pengalaman di sini. Jadi kita ini jangan awal kita jalan tuh jangan hitung untung ruginya di atom. Kalau Anda mau hitung duluan untung rugi, akhirnya Anda itu akan cara Anda itu seperti berjualan di sini. Dan Anda itu melakukannya akan capek, seperti kita kerja sama orang. Ya, kita ujung-ujungnya kalau orang kerja sama orang kan karena uang. Ya. Karena uang
karena gaji sesuai kita kerja. Kalau enggak, kita pindah, selesai. Jadi tidak ada, kalau pemikiran bisnis itu tidak seperti itu. Dia harus menaikkan value-nya, belajar dulu gimana menyusun sistem yang bagus, gimana kita harus mengolah, kita harus rugi dulu. Awal-awal bisnis kita harus keluar modal, kita harus rugi dulu, rugi dalam arti kata, rugi waktu, rugi usaha kita, rugi perasaan kita. Banyak yang kita harus pelajari di sini. Ya. Supaya apa? Karena untuk membuat seorang itu mengerti, kadang kita itu bisa jadi ya maksud baik, bisa jadi orang menganggap tidak baik. Itu kita harus siap itu semua, belajar hal-hal yang seperti itu. Nah, itulah yang disebut bertahan dalam berproses, teman-teman. Nah, kalau Anda bisa belajar seperti itu sudah kuat, Anda dapatkan kemahirannya, saya yakin ya, jaringan Anda itu pasti akan kuat, berangsung terus kuat. Tapi kalau Anda sendiri belum ada kemahiran, Anda mau belajar dari siapapun, kalau Anda sendiri tidak mau belajar, Anda selalu mengharapkan orang lain yang turun ke bawah, sendiri nggak mau belajar, mau berapapun nanti di jaringan Anda itu tidak akan berkembang. Percayalah itu. Jadi semuanya harus memulai dari diri kita itu, mau belajar dulu, mau meningkatkan value kita dulu dalam menjalankan bisnis ini, apapun itu, harga mati itu, ya. Mau seberapa hebatnya leader Anda di atas, kalau Anda sendiri tidak ada kemauan belajar, mindset Anda itu masih belum mengerti, ya, bagaimana untuk bisa berproses di sini, di Gembeng. Terus kita harus bagaimana sistemnya kita menjalankan bisnis ini supaya kuat jaringan kita segala macam. Anda tidak akan bisa kalau Anda sendiri tidak mau dari Anda dulu. Jadi saya selalu mengingatkan diri saya, ya, bukan saya ini sempurna ataupun saya sudah bisa. Saya juga dulu nggak bisa dari nol. Banyak hal-hal yang saya udah lewati, yang kalau memang itu sudah kita tambah hari, tambah belajar, semakin kita tahu bahwasanya oh kita salah di sini, kita nggak boleh seperti itu. Lalu pelan-pelan kita belajar, ya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, jangan mengejar uang, tapi tingkatkanlah value kamu untuk bisa bersumbansi memecahkan masalah orang banyak, maka uang akan mengejar kita, ya. Nah, kalau kita menganggap uang segalanya, maka kita akan menjadi rakus, benar. Kalau ada orang yang ujung-ujungnya mau ngerjain bisnis apapun, ya duluan mau lihat uangnya dulu, maka kita akan menjadi seorang yang rakus atau egois. Nah, kalau sudah egois di sini, maka kita tahu sendirilah. Apa-apa hitungannya pasti harus hitung dulu diri kita dulu. Kita rugi nggak? Kita itu untung nggak? Nah, kalau udah rugi, jangan, kita nggak usah. Nah, kalau untung, mau kita ituin dia. Nah, jadi begitu jadinya kita seperti itu. Nah, hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri jadinya di sini, ya. Kita akan terus mengejar uang dengan segala cara. Jadi dia akan pakai segala cara nanti di sini kalau kita mementingkan uang. Segala cara gimana dia bisa menghalalkan segala cara, dia bisa mendapatkan yang namanya uang kalau kita berfokus pada uang, ya. Nah, kemudian di bisnis Atomi tadi saya bilang, ya, cara berpikir kita itu harus berpikir sebagai pebisnis. Ya, ingat ya, kita harus berpikir sebagai pebisnis seperti pebisnis yang lain. Kenapa mereka itu bisa menghasilkan begitu banyak uang dengan